Rey, kamu sudah injak-injak martabat orang tua Syekh Karangkobar. Iya. Kemana akal sehatmu, Rey? Jiwamu ini sudah benar-benar dirasuki iblis. Iya. Tobat kamu segera, Rey. Iya, Mbak Ilo, ya mohon maaf nih Mbak Ilo ya. Kita miris melihat apa yang dilakukan oleh Mas Rey. Ya, kemarin Abang Danya sudah hadir, Ya. ya angkat bicara soal Rey, tapi Rey seolah-olah semakin menjadi-jadi. Netizen pun banyak yang berterima kasih kepada Mas Roy kemarin untuk segera tindak lanjutin nih adik kamu nih di daerah orang nih, kan gitu. Gus Idris sama santri nggak ngusir sebetulnya Mbak Ilo, nggak ngusir si Rey ini gitu. Bahkan Arya kan sebelumnya udah di dalam padepokan Mbak Ilo. Iya. Sampai akhirnya diketahui dia di dalam padepokan ternyata mencuri pedang Ya itu Zulfikar. tadi lah. Mereka ini bisa dibilangkan berdua ini, Rey dan Arya ini purba. Purba apa? Iya, pura-pura baik. Oh, pura-pura itu. baik ya Mbak Ilo, Pura-pura baik. Oke. Jadi kita kembali lagi Mbak Ilo tadi, ya, bahwasannya Rey melakukan tindakan yang di luar daripada tentunya dilaknat juga Mbak Ilo, dilaknat oleh Allah karena orang tua loh Mbak Ilo. Ya itu tadi. Syekh Karangkobar. Umurnya berapa? Si Rey berapa? Ya sudah, Rey ini dianggap udah sebaya anaknya begitu. Iya, Rey itu Syekh Karangkobar udah lahir, Iya. udah punya anak, udah anaknya lahir. sebesar si Rey. Si Rey. Nah itu tadi. Nah, si Rey nginjak-nginjak si Karangkobar. Aduh. Syekh Karangkobar. Memang keterlaluan kamu, Rey. Ini Seandainya kayak mana lo, kamu Mbak Ilo? jumpa sama saya, kamu, Rey, habis kamu nanti saya buat, iya. Enggak, ini saya nggak terimanya gini Mbak Ilo. Iya. Makin hari bukan penyiksaan saja. Menjadi-jadi tingkah lakunya. Iya, tetapi dari sifat juga semuanya lengkap ini. Perilaku ini lengkap gitu. Dari pencurian, Iya. preman, ya penipu, penindas, ya. Semua dilakukan. Yang terbaru ini durhaka. Nah, Ya. ini begini. Seperti yang dibilang katanya Gus Idris berduaan. Nah, nanti jangan-jangan si Rey nih Iya, seperti iya, itu. iya. Nah, Iya. ini Karena gawat ini. Mas Rey sendiri pernah bilang ya teman-teman, si Gus Idris berduaan sama pasiennya. Rey, Nah, kamu ya gimana gitu loh. itu tadi kita nggak tahu Hidupmu ini. ya gimana gitu, ngurusin hidup Ya orang. pedang orang di Jomo kan itu namanya sudah mencuri itu, udah Enggak, Mbak Ilo, mencolong ini seperti itu. Aduh. Semua yang dilakukan sama Rey ini nggak bisa dibiarkan semua. Gawat nih. Ya gini Mbak Ilo, Ya. saya mau tanya, Mas Rey ini ya belakangan ini tingkahnya di luar batas semua Mbak Ilo. Iya. Ya, mulai dari penyiksaan terhadap Gandhi, Mas Gandhi, yang terakhir kepada Karangkobar, diinjak-injak, disiksa, dipukuli, ya hingga tak berdaya sama sekali. Ya, apakah ini semua real dilakukannya secara sadar atau pengaruh nenek iblis Mbak Ilo, nenek lawu tadi? Dia begini, dia melakukannya sebenarnya si sadar. Karena Dasar apa yang Mbak Ilo bilang Rey sadar? sadar, kenapa? Bedanya sama tadi yang diguna-guna sama Nek Lawu ke Ustadz Ali, apa bedanya? Kalau Ustadz Lawu tadi ya kena ajian Ustadz dia. Ali Mbak Ilo. Iya. Ustadz Ali. Iya, itu kena ajian sama mesem. Oke. Nah, kalau si Rey ini memang dari awal sudah memang dia niat jahat. Ditambah lagi bersekutu dengan nenek Lawu. Ya udah tambah jahat. Perbedaannya antara disihir sama Nenek Lawu dan Rey yang sadar Mbak Ilo bilang Ya itu apa? begini, sedikit banyaknya nenek Lawu ini menambah ilmunya lagi, ilmu hitam kepada si Rey. Biar si Rey ini tambah kuat ilmu hitamnya. Nah, itulah yang terjadi. Oke. Tadi kalau saya lihat Ustadz Ali sadar ketika dibacakan ayat-ayat dari Gus Idris. Iya, itu tapi tadi. Rey cuman dia seperti gulit-gulit aja Mbak Ilo, tapi tetap nggak sadar. Karena dia berarti tidak dipengaruhi sama nenek Lawu ya Mbak Ilo. Tidak. Dia tidak sadar. Sadar. Dan Karena itu tadi. Dan dia sudah lama melupakan ajaran Allah. Iya. Makanya seperti itu. Ya, itu tadi makanya dia agak menggelepar-gelepar gitu ya. Karena itu tadi ya, ilmu dari nenek Lawu itu tadi, aliran sesat tadi ada sedikit menempel
terhadap si Re. Makanya terjadilah seperti itu. Iya. Jadi dengan kata-kata sebetulnya gini, ini kita harus sampaikan juga ke pihak keluarga Mbak Elo. Iya. Karena apakah seperti ini Re sebetulnya, kok orang tua yang jauh lebih tua daripada dia, saya melihat lebih daripada sekali Mbak Elo, bahkan 2 kali mungkin 3 kali diinjak Mbak Elo. Ya. Itu nanti pundaknya pada saat itulah. Ini loh Mbak Elo, diinjak Karangkobar ya. Pada saat duduk gitu diinjak, sok paten dia Mbak Elo. Ya. Angkuh dengan kekuatannya. Ini kekuatannya kekuatan apa? Iblis, kekuatan iblis dipakai loh. Lah iya itu tadi. Dari itu sudah dibilang itu tadi dari nenek Lawu tadi sedikit banyaknya itu sudah ada diturunkan kepada si Re ini. Maka kelakuannya jadi bejat seperti ini. Iya. Nah, ini apalagi nanti denger abang kandungnya si Roy ini nanti. Waduh, tambah gerem dia nanti. Jangan-jangan nanti si Re ini nggak jadi orang nih dibuat. Ya itu makanya. Nah. Mbak Elo, kita cuman berharap gini. Re, ya, Mas Re, jangan semakin menjadi-jadi. Ya, ini harus orang tuanya ini Mbak Elo yang ngomong. Iya, ini. tapi beginilah. Kita hanya mampu mengundang abangnya, kembarannya. Iya. Karena begini ya, tapi ada syukurnya juga ya. Saya menemui itu tidak menemui orang tuanya, yang ketemu abangnya. Mungkin seandainya ketemu orang tuanya, saya ceritakan ini, orang tuanya bisa pingsan itu. Bisa pingsan. Bisa pingsan. Nah, berarti yang kemarin disampaikan sama Mas Re, jangan ada sangkut pautkan ini dengan orang tua berarti ya Mbak Elo ya. Iya. Berarti Mbak Elo berarti menjaga kondisi orang tuanya juga, tingkah laku anaknya tersebut. Perilaku dari Re ini ya. Iya. Ya. Hanya abangnya sajalah yang bisa mungkin itu nanti bagaimana dia menyelesaikannya terhadap adiknya ini biar supaya Re tobat atau bagaimana gitu ya, ataupun dijemput atau kayak mana gitu nanti. Mbak Elo, kita mengingat gini Mbak Elo, nenek Lawu itu melakukan ini semua karena dendam, benci kepada ilmu putih. Nah, dulu sebelum Mas Re seperti ini, dia penganut ilmu putih. Ya. Takbir, ayat-ayat selalu dibacakan di setiap video-video beliau. Tapi kenapa saat ini Re kehilangan ilmu putihnya? Hampir seluruhnya hilang, Mbak Elo. Iya. Itu tadilah. Dia sudah masuk ke golongan hitam. Sehingga dia lupa diri tentang ajaran-ajaran Allah tadi terhadap dirinya. Iya, kalau dibilang gini, Mbak Elo tadi sebut Re ini sadar nginjek Karangkobar, ya saya Karangkobar itu sadar. Sadar. Kenapa dia memilih untuk pergi daripada ajaran putih, Mbak Elo? Apa? Dia merasa dikucilkan, Mbak Elo, di padepokan-padepokan termasuk padepokan PSS ataupun padepokannya Gus Idris. Ya, tidak sehingga juga. Dia berpaling, kan kadang ada seperti itu orang, Mbak Elo. Ya. Ketika dia nggak dihargain di lingkungan ini, ya dia pindah ke lingkungan itu, nggak dihargain, dia berpaling, Mbak Elo. Ya, dari seharusnya berbuat baik jadi memihak kejahatan. Bisa saja Mbak Elo kalau menurut saya. Ya, mungkin saja itu terjadi terhadap si Re. Iya, apalagi ditawarin sama nenek iblis atau nenek Lawu atau ratu Lawu itu. Ya, dengan kekuasaan. Ya, jika kamu ikut saya, Re, ya, saya akan obrak-abrik padepokan, saya akan musnahkan semua santri, akan usir semua santri, termasuk pemimpinnya yaitu Gus Idris, dan saya akan jadikan kamu pemimpinnya. Nah, iya kan Belo? Bisa jadi seperti itu. Kemudian dibarengi sama suara iya, kampret itu. Ya. Re, aduh, kacau begini. Kacau kali Mas Re ini emang. Masih ingat sama Allah nggak dia nih Belo? Ya, kalau sadar ya ingat, kalau lagi kayak gini ya naujubillah dia kalau sadar. Alam. Ya gitu juga kan melihat gini loh, kalau dia menginginkan kekuasaan, ya monggo dibangun dari nol gitu loh. Iya. Jangan seperti ini. Ya nggak akan ada santri gitu yang jelas-jelas ngikut ke kamu nantinya. Ya, ini gitu. namanya dia mau mengambil jalan pintas ya seperti ini. Dia ini sekarang ini sedang mau mengambil jalan pintas. Ya itu tadi Mbak Elo. Kita harus Mbak Elo, harus bersiap-siap ini untuk tindak lanjut daripada Re. Karena dia semakin lama semakin menjadi-jadi, dan mungkin kata abangnya yaitu Roy, dia aja udah melupakan abangnya 10 tahun. Nggak kontekan. Kan gitu Mbak Elo. Tiba-tiba
menjadi brutal seperti ini. Nah itu sempat suatu saya ketemu menceritakan dengan abangnya itu ya, itu sempat abangnya sudah hampir shock juga ya. Itu tadi ya konon lagi orang tuanya, makanya ya nasib baiklah saya menemui tidak berjumpa dengan orang tuanya. Abangnya lah saya bicarakan. Nah disitulah semua keluh kesah dia ataupun tentang kebrutalan dia ya, semua saya ceritakan itu. Oke, Mbak Elo, kita balik ke rumah yang ditinggalin sama ini Mbak Elo, sama Mas Re Mbak Elo. Itu kan rumahnya kayak terpencil ya Mbak Elo ya? Iya. Itu kalau rumah itu deket sama musola atau masjid, saya rasa Re bisa kembali Mbak Elo. Tapi mungkin karena jauh Mbak Elo, terpencil, Iya. tidak terdengar suara azan, Maka tidak setan-setan terdengar suara iya, ngaji-ngajian, sehingga dia jadi seperti ini Mbak Elo. Iya, iya. Pinter juga ya nenek lau itu iya. ya. Nenek iblis itu, kampret aku Mbak Elo. Nyari rumah yang jauh dari masjid. Maka di sini kita menyampaikan kepada netizen semua, beruntunglah kita semua ketika kita punya rumah masih terdengar suara ngajian dari masjid, dari musola, masih terdengar suara azan dari masjid, dari musola itu ya, ya Allah. Iya. Ya teman-teman ya, kita masih dilindungin tuh, rumah kita, ya keluarga kita itu masih dilindungin. Nah, rumah yang ditempati sama Nek Lau ya itu jauh dari masjid, jauh dari musola. Nah seperti itulah yang ada di dalam rumah itu hanya kegelapan ya Mbak Ilo. Benar. Kegelapan ya, kesesatan ya. Makanya kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika kita melangkah waktunya azan kita masih terdengar. Seperti itu Mbak Ilo ya. Iya. Oke, mungkin sampai sini aja dulu Mbak Ilo ya, peringatan untuk Mas Re. Iya. Tolong hormatin orang tua. Kembali lagi, jangan diinjek-injek orang tua, sakit hati ya Mbak Ilo ya. Benar. Oke, sampai segera sini dulu. ditobatkan ini. Oke, sampai sini dulu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.